Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Adik-adik, setelah kita mengenal terkait dengan vektor dan skalar yang bisa kita pandang dari ekspresi geometri maupun dari ekspresi analitik yang kemudian memunculkan ya, definisi dari ruang Euclid, kita akan masuk ke subpokok bahasan kedua dari pokok bahasan yang keempat, yakni tentang R2 dan R3. Untuk itu, marilah kita lihat berikut ini ya, adik-adik. Jadi pada R2 dan R3, ya adik-adik ya, pada R2 dan R3, kita tahu bahwa himpunan bilangan real, ya, coba ya, sebelum kita masuk ke R2 dan R3, bahwa himpunan semua bilangan real sudah kita ketahui mempunyai operasi penjumlahan dan perkalian. Terhadap penjumlahan, himpunan bilangan real itu bersifat tertutup. Yakni apa? Kalau kita mempunyai dua buah bilangan real, maka jumlahnya juga akan menjadi sebuah bilangan real lagi. Tertutup ya, jadi tidak keluar. Operasi dari dua buah himpunan bilangan real, hasilnya operasi penjumlahan ya, itu bilangan real lagi. Jadi tidak menjadi bilangan yang di luar bilangan real. Tertutup masuk lagi, begitu ya. Yang kedua, bahwa operasi penjumlahan bilangan real itu bersifat asosiatif. Yakni apa? Kalau Anda mempunyai 3 buah bilangan real, kalau bilangan real yang pertama dijumlahkan dengan bilangan real yang kedua, dijumlahkan dengan bilangan real yang ketiga, hasilnya akan sama dengan bilangan real yang pertama dijumlahkan dengan bilangan real yang kedua dan ketiga. Di dalam himpunan bilangan real tadi, ada bilangan real yang istimewa, yaitu 0. Mengapa bilangan real 0 itu istimewa? Karena pada saat dioperasikan dengan sembarang bilangan real R yang lain, maka A ditambah dengan R itu, A ditambah dengan 0 itu akan sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi 0 itu tidak merubah ya, tidak merubah nilai dari bilangan real yang dari penjumlahan sembarang bilangan real yang lain tersebut. Yang ketiga, pada garis bilangan real, pada saat Anda mempunyai A, maka Anda akan mempunyai minus A, ya, mempunyai minus A. Nah, A ditambah minus A itu kalau dijumlahkan menghasilkan 0. Begitu ya, Dede ya. Jadi kita mempunyai apa? Mempunyai sifat apa? Bahwa setiap bilangan real mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Itu apa? Untuk setiap A di dalam R terdapat min A di dalam R dengan sifat apa? A ditambah minus A sama dengan minus A ditambah A sama dengan 0. Kemudian, himpunan bilangan real tadi terhadap penjumlahan bersifat komutatif, adik-adik ya. Yaitu apa? Kalau Anda mempunyai dua buah bilangan real real yang pertama dijumlah dengan bilangan real yang kedua, hasilnya akan sama dengan bilangan real yang kedua ditambah bilangan real yang pertama. Jadi urutan penjumlahan itu tidak mengubah hasilnya, ya, begitu ya. Nah, selain operasi penjumlahan tersebut, pada himpunan bilangan real tadi juga berlaku operasi perkalian. Dan terhadap perkalian juga bersifat tertutup, asosiatif, ada elemen yang istimewa di situ, yaitu elemen 1. Mengapa 1 dikatakan istimewa? Karena kalau dioperasikan dengan sembarang elemen di dalam R itu, dia tidak merubahnya. Jadi apa? Untuk setiap A di dalam R, A kali 1 sama dengan 1 kali A bernilai sama dengan A. Tidak merubah hasilnya ya, dioperasikan dengan 1 itu. Yang keempat, ini yang berbeda dengan sifat yang terhadap penjumlahan. Kalau di dalam penjumlahan itu apa? Setiap elemen di dalam R, setiap bilangan real itu mempunyai negatif, ya. Kalau di sini tidak harus setiap bilangan real yang mempunyai inverse terhadap perkalian, hanya
elemen tak nol yang mempunyai inverse terhadap perkalian. Yaitu apa? Untuk setiap A anggota R dikurangi 0, jadi A yang tidak 0, itu akan ada A inverse di dalam R, sehingga A dikalikan A inverse sama dengan A inverse dikalikan A sama dengan 1. Dan yang E, bahwa himpunan bilangan real tadi terhadap perkalian juga mempunyai sifat komutatif. Jadi, himpunan bilangan real itu bersifat komutatif terhadap penjumlahan, dan bilangan real itu juga bersifat komutatif terhadap perkalian. Nah, bagaimana terhadap keduanya bersama-sama? Terhadap penjumlahan dan perkalian, bilangan real itu bersifat distributif kiri dan distributif kanan. Nah, ini kalau Anda kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan diagram, itu kalau yang B itu adalah menggambarkan diagram Venn untuk himpunan semua bilangan real, maka terhadap penjumlahan dia bersifat tertutup, asosiatif, mempunyai elemen netral, setiap elemen punya inverse terhadap penjumlahan, dan komutatif. Sementara terhadap perkalian tertutup, asosiatif, ada elemen satuan, setiap elemen tak nol mempunyai inverse dan komutatif. Dan terhadap kedua-duanya bersama-sama, dia mempunyai sifat distributif kiri dan distributif kanan. Nah, itu adalah sifat dari bilangan real. Nah, dari himpunan bilangan real itu, dari teori himpunan ya, Anda bisa membentuk R cross R ya. Anda bisa membentuk Cartesian product. Nah, Anda bisa membentuk Cartesian product yang nanti akan kita pakai untuk membentuk ruang Euclid dimensi 2. Jadi pembentukan R2 begini. Dari himpunan R itu dapat dibentuk himpunan R2, kita notasikan dengan R2, yaitu himpunan semua V yang kita nyatakan dengan XY dengan syarat. Himpunan kan harus ada objeknya, harus ada syarat keanggotaannya. Nah, syarat keanggotaannya adalah XY-nya itu di dalam R. R itu tadi ya, kita sudah punya sifatnya ya. yakni himpunan semua titik-titik pada bidang datar dengan absis X dan ordinat Y. Pembentukan operasi penjumlahan pada himpunan bilangan R2 ini, ya, kalau Anda mempunyai dua buah bilangan real, maka Anda akan bisa menjumlahkan tertutup ya. Maka kalau Anda mempunyai dua buah vektor, Anda masing-masing akan mempunyai dua buah bilangan real, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, X1, Y1 ditambah X2, Y2 ini akan bisa dipakai untuk membentuk pasangan absis dan ordinat yang baru, yaitu pasangan X1 ditambah X2 dan Y1 ditambah Y2. Itu berlaku untuk setiap X1, Y1 dan X2, Y2 di dalam R2. Nah, nanti R2 terhadap operasi penjumlahan vektor tadi, yaitu apa? Kalau Anda mempunyai dua buah vektor, begitu ya, nanti juga akan bersifat tertutup. Sebagai konsekuensi dari definisi operasinya dan konsekuensi dari komponen-komponennya itu adalah anggota R. Kalau Anda mempunyai V1, V2 di dalam R2, nanti dengan cara yang mudah, maka V1 ditambah V2 itu pasti anggota dari R2 juga ya, anggota dari R2 juga. Jadi, anggota dari R2 juga. Dan dia juga bersifat asosiatif. Kalau Anda mempunyai 3 buah elemen di dalam R2, V1, V2, dan V3, maka kalau V1 ditambahkan V2, ditambah kemudian dengan V3 hasilnya, kemudian itu hasilnya akan sama dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Jadi, himpunan R2 tadi juga mempunyai sifat asosiatif terhadap penjumlahan pasangan absis dan ordinat tadi. Dan kita juga akan bisa menunjukkan bahwa di R2 itu ada elemen netral. Elemen netral di R2 bentuknya adalah pasangan absis dan ordinat, yaitu yang berbentuk 0 itu adalah absisnya 0, ordinatnya 0. Dia akan mempunyai sifat untuk setiap V di dalam R2, nanti V ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah V sama dengan V. Nah, pada R2 tadi
juga mempunyai sifat eksistensi inverse untuk setiap elemennya. Karena kalau Anda mempunyai V di dalam R2, nanti akan terdapat minus V di dalam R2, yaitu apa? Kalau Anda punya V itu XY, nanti minus V itu adalah minus X minus Y. Begitu ya, pasangan minus X minus Y. Dia akan mempunyai sifat V ditambah minus V, itu akan sama dengan minus V ditambah V sama dengan 0. Ini semuanya adalah hanya menggunakan sifat-sifat dari bilangan real dan konsekuensi dari definisi yang diberikan. Begitu adik-adik ya. Dan dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa pada himpunan R2 tadi, himpunan pasangan absis dan ordinat tadi, dia juga akan mempunyai sifat komutatif ya. V1 V2 dalam R2, nanti V1 ditambah V2 sama dengan V2 ditambah V1. Oke, nah kalau tadi Anda mempunyai dua buah vektor, kemudian dijumlahkan, Anda mempunyai vektor yang baru. Nah, kalau Anda mempunyai satu skalar dan satu vektor, sebut saja X, Y gitu ya, X, Y, maka nanti kalau Anda lihat, nanti AX itu di R juga, AY juga di R. Sehingga Anda akan mempunyai AV, itu ya, AV, itu komponennya, kalau kita definisikan sebagai AX dan AY itu juga akan berada dalam R2. Jadi kita akan mempunyai sifat apa? Bahwa untuk setiap A di dalam R dan untuk setiap V di dalam R2, nanti AV juga berada di dalam R2. Begitu ya adik-adik ya. Nah, akan bisa ditunjukkan bahwa operasi pergandaan skalar yang kita definisikan pada 3 tadi, itu akan mempunyai 4 sifat ini. Yang pertama adalah A V1 tambah V2 akan sama dengan AV1 ditambah AV2. Jadi apa? Anda jumlahkan dulu dua vektornya baru dikalikan dengan suatu skalar. Hasilnya sama saja dengan masing-masing vektor itu dioperasikan baru dijumlahkan. Yang B, A plus B V1 sama dengan AV1 ditambah BV1. Itu apa? Kalau Anda mempunyai dua buah skalar, dijumlahkan dulu, baru dioperasikan dengan suatu vektor, hasilnya akan sama saja dengan masing-masing skalar itu dioperasikan dengan vektor tadi, baru dijumlahkan. Nah, sementara yang C itu, kalau Anda mempunyai AB di dalam R, V1 itu adalah suatu vektor, maka Anda akan mempunyai AB dioperasikan dengan V1 akan sama dengan AB V1. Jadi Anda kalikan dulu dua buah skalar, baru Anda operasikan dengan V1, hasilnya akan sama dengan A dioperasikan dengan hasil B dengan V1. Jadi Anda operasikan dulu skalarnya baru V1, hasilnya sama dengan apa? B-nya dioperasikan dulu dengan V1 baru dioperasikan dengan A. Nah, yang D itu bahwa tadi di dalam R itu kan ada elemen satuan ya. Nah, elemen satuan itu ternyata tidak hanya tidak merubah kalau dikalikan dengan suatu skalar, tapi juga tidak akan mengubah pada waktu dioperasikan dengan V1, yaitu AV1 sama dengan V1. Nah, dari sinilah ya, jadi Anda punya sistem R2, kemudian Anda mempunyai operasi penjumlahan, dia punya sifat ini. Kemudian Anda mempunyai operasi perkalian, punya sifat ini. Kemudian sistem R2 itu, gitu ya, bersama-sama dengan operasi-operasi yang bekerja padanya, itu akan menjadi sebuah sistem yang kita sebut ruang vektor Euclid berdimensi 2. Nanti mana dimensi di mana akan kita bahas pada kuliah pokok bahasan kita ini yang terakhir ya, adik-adik ya. Nah, sekarang jadi kalau tadi itu secara narasi gitu ya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana menggunakan diagram Venn. Jadi pada waktu Anda mempunyai R2 begitu ya, yang ungu yang oranye itu, kemudian Anda punya himpunan bilangan real yang biru ini, nanti
pada himpunan yang oranye itu ada operasi penjumlahan vektor. R2 itu punya sifat tertutup, asosiatif, eksistensi elemen netral, eksistensi inverse untuk setiap elemen, dan komutatif. Dan yang kedua, terhadap operasi pergandaan vektor dan skalar, dia bersifat tertutup. Ya. Kemudian, operasi pergandaan vektor dan skalar bersifat sebagai berikut, yaitu untuk setiap dua buah elemen di dalam R dan dua buah elemen di dalam R2, nanti akan mempunyai 4 sifat ini yang tadi sudah kita uraikan ya. Jadi ya. Nah, sekarang dari R2 itu kita akan bisa mengembangkan ke R3. Kalau R2 itu himpunan pasangan absis dan ordinat ya XY, pada R3 ini kita tambah satu lagi. Sederhana sekali ya. Jadi R3 itu adalah himpunan triple XYZ dengan syarat XYZ bilangan real. Begitu ya, Adik ya. Nah, dia sama dengan yang di R2. Yakni dapat didefinisikan operasi penjumlahan dan dapat didefinisikan operasi pergandaan skalar. Jadi hanya dengan menambah satu lagi aja, satu komponen saja. Sama persis. Nah, ternyata dia akan punya sifat yang sama. Dan kita katakan kalau R2 itu adalah ruang Euclid dimensi 2, nanti himpunan R3, himpunan pasangan XY, himpunan triple XYZ dengan operasi tadi, dengan sifat-sifat tadi, kita sebut dengan ruang vektor Euclid berdimensi 3. Begitu ya, Dedek ya. Nah, jadi selanjutnya nanti elemen-elemen dalam R2 dan juga dalam R3 itu yang disebut dengan vektor. Sementara elemen-elemen dalam himpunan bilangan real yang sudah kita tadi lihat sifat-sifatnya apa saja, itu disebut dengan skalar. Vektor dengan semua komponennya 0, nanti kita sebut dengan vektor 0, dinotasikan dengan 0. Ini adalah bagian yang kedua dari diskusi kita nanti untuk pokok bahasan ruang Euclid dimensi N. Jadi begitu ya adik-adik, kita sampai di sini pembicaraan kita. Nanti akan bertemu pada slide berikutnya.